Jadi diperbaiki lagi Pak datanya Pak. Jangan ngomong by data tapi ternyataannya datanya nggak sesuai Pak ya. Kasihan mualafnya Pak. Itu nanti Anda pulang, dokter Richard Lee searching ternyata salah kan gitu. Anda kan malu jadinya. Ya apalagi dokter Richard itu kan orang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Perceraian terkecil di dunia itu Saudi. Perceraian terkecil ya. Dan memang mereka umumnya pernikahannya seperti itu. Saya dulu di kota Madinah 7 tahun. Sahabat dekat saya tanya dia. Karena di sana perempuan semuanya berjilbab, tertutup. Tapi mereka berjalan rumah tangga, masyarakatnya oke gitu kan. Negaranya negara kaya gitu. Dan persentase perceraian kecil sekali. Saya tanya, gimana caranya kamu menikah? Dia bilang, saya kalau sudah ada kecenderungan rasa menikah, karena selama ini banyak sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Kecuali sama saudarinya, sama ibunya, yang mahram kalau dalam agama Islam, oke. Dia bilang, kalau saya ada kecenderungan, saya bilang sama ibu saya mau menikah. Ibu saya kemudian mencarikan kandidat. Sepupulah, anak tetanggalah, siapalah gitu ya. Dicari sama mereka. Ibu saya ini mendatangkan 5-6 kandidat. Inilah. Yang ini secara fisik umumnya begini. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Dari keluarga ini, sekolahnya jurusan ini. Nanti saya kalau cenderung, oke, saya mau yang C aja deh. Dari A, B, C, D ini, saya mau yang C. Oke, diaturlah waktu untuk ketemu, kemudian ketemu mereka. Setelah ketemu, merasa cocok, istikharah, mereka menikah. Kapan mereka interaksi? Itu pada saat setelah nikah memang. Oke, itu dulu secara by data ya. Sekarang kita secara akar rasional dulu. Apa bedanya? Khalid ngomong katanya by data teman-teman. By data katanya. Data tahun berapa itu Pak? Ya. Oke. Perceraian terkecil. 10 negara dengan tingkat perceraian terendah di dunia. Nomor 10 Kolombia. Oke. Kemudian nomor 9 Malta. Lalu nomor 8 Bosnia dan Herzegovina. Nomor 7 Afrika Selatan. Nomor 6 Vietnam. Nomor 5 Sri Lanka. Nomor 4 Zimbabwe. Nomor 3 Kenya. Nomor 2 Mozambik. Dan nomor 1 India. Tidak ada Saudi Pak di situ Pak. Nggak ada Saudi Pak. Nggak ada. Anda dapat data dari mana Pak? Kalau fanatik sih fanatik ya, tapi jangan nerobos data gitu loh ya. Jangan memanipulasi. Apalagi yang diajak ngomong, yang ditipu itu mualaf. Orang baru masuk Islam, harusnya tuh dikasih berita yang realistis saja. Berarti Pak Khalid tidak menerangkan tahun berapa itu Bos? Kalau data zaman para sahabat dulu Pak, jangan dibawa sekarang Pak. Data zaman sahabat Nabi dibawa sekarang. Apa mungkin ketika Pak Khalid ada di Arab Saudi memang sedikit apa gitu apa sih? Ya kita nggak tahu itu ya. Pak Khalid bicaranya di tahun ini. Ngapain dia bicara beberapa tahun yang lalu? Dia bicara itu waktu sama dokter Richard. Berarti kan masih tahun-tahun ini juga gitu loh Bos. Oke, kita cek tuh angka perceraian di Saudi ya. Nih. Kehidupan perempuan membaik yang di Saudi. Kehidupan perempuannya membaik memang ya. Kehidupan perempuan membaik di Saudi. Angka perceraian makin meningkat tuh. Berarti perekonomian apa gaya stylenya? Karena kehidupan perempuan ini semakin membaik, wanita karir sudah mulai banyak ya kan. Kemudian wanita sudah boleh menyetir mobil, boleh bekerja, boleh melakukan apapun yang diperbolehkan laki-laki. Hanya ada beberapa saja. Sudah mulai modern. Kemudian sudah mulai melakukan emansipasi gitu Bos. Jadi di rumah melulu. Jadinya makin berani cewek-cewek Saudi itu gitu loh. Oh ternyata dunia luar tuh enak, nyari duit tuh enak. Kalau begini caranya saya nggak mau dikekang sama laki-laki gitu loh Bos. Makanya dia berani menggugat cerai. Oke. Laporan statistik Arab Saudi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 350.000 pernikahan berakhir dengan perceraian tuh.
tahun 2022 ya. 2022 350.000 pernikahan itu hampir semuanya berakhir dengan perceraian. Oh. Oh ya. Ya karena itu ya mulai banyak wanita karir mungkin Mas ya. Ini tadi tuh 350 pernikahan berakhir dengan perceraian. 350.000 dari total jumlah penduduk 33,2 juta ya. Kemudian kalau di Indonesia, sedangkan di Indonesia pada tahun 2024 ada sekitar 399, anggaplah 400.000 Loh, hampir perceraian ya, 400.000 perceraian. Selisih 50.000 tuh. Iya, selisih Ya. 50.000. Dari total penduduk sekitar 281 juta. Jadi kalau di presentasi ini ya lebih banyak Saudi Pak kasus perceraiannya Pak. Jika dipresentasi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Lalu dapat dari mana Anda data kalau di Saudi itu angka perceraian paling kecil tuh ya. Apalagi belum lagi perceraian karena nikah misyar tuh. Ya kan? Itu resiko perceraiannya itu bagaimana itu nikah misyar. Ya Bos ya. Kemudian daurah di kelompok Anda itu. Daurah poligami. Orang-orang dianjurkan menerima poligami bagi perempuan gitu karena surga balasannya itu. Nanti makin terlantar kan gitu ya. Dengan sok-sokan meniru Rasulullah gitu. Jauh. Rasulullah nggak usah mengadakan daurah untuk memperbanyak istri, nggak ada gitu-gitu. Ini di Indonesia walaupun mengalami kenaikan tuh Bos ya. Dari 400.000 menjadi 445.000 ya Bos ya. 45. Ya 445.000. Ini angka kekerasan kepada wanita di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan di Saudi? Kalau di Saudi Pak, ini Pak angkanya Pak, diperkirakan 1 dari 3 perempuan di Arab Saudi itu mengalami kekerasan rumah tangga. 1 dari 3 wanita tuh. Kalau sudah 1 dari 3 wanita, itu berarti kan sudah 30% Pak. 30 sampai 35% lah ya angkanya ya. Soalnya 1 dari 3 wanita tuh hampir semuanya mengalami itu. Faktanya Pak, berikut adalah beberapa penyebab perceraian yang lebih spesifik. Nomor 1 adalah penyebab perceraian di dalam pernikahan itu adalah perselisihan dan pertengkaran tuh. Ya kan? Perselisihan yang berkepanjangan. Pertengkaran yang terus-menerus dan tidak terselesaikan menjadi salah satu pemicu utama perceraian, baik di Arab Saudi maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Itu Pak. Walaupun ya yang pacaran ya juga sama aja bercerai gitu loh ya. Tapi secara nalar dan logika ketika tidak mengenal sama sekali watak si calon istri atau si calon suaminya ini potensi berselisihnya lebih dominan lah ya daripada orang yang sudah mengenal, walaupun sama-sama berpotensi bertengkar juga walaupun berpacaran itu Bos. Tidak menjamin juga, walaupun tidak menjamin juga orang yang berpacaran atau bertaaruf itu tidak akan bercerai, enggak juga gitu loh Bos ya. Tapi kan jika di nalar tuh ya, namanya orang enggak kenal lalu kumpul bareng, terus kenal kumpul bareng, itu biasanya yang lebih banyak berselisih dan bertengkarnya ya orang yang enggak kenal ini kan gitu Bos. Karena kan nggak kenal, jadinya untuk memaklumi wataknya itu masih belum. Beda dengan belum tahu karakternya. Kalau yang sudah kenal kan sudah tahu tuh karakternya. Oh ya karakternya kayak gini dari dulu kan saya nerima, sudah tahu soalnya kan begitu Bos. Itu teman-teman ya. Tapi itu semua bukan jaminan loh ya, bukan jaminan bahwasanya ketika kita sudah kenal tidak akan bertengkar, enggak. Sebab yang membuat orang langgeng dalam rumah tangga itu biasanya ketakwaannya. Karena sudah niat beribadah nikah tuh biasanya langgeng. Kalau sudah niat karena Allahnya itu sudah hilang, itu biasanya yang menyebabkan orang itu akhirnya tidak bisa bertahan, tidak bisa menerima kekurangan masing-masing. Itu saja Pak ya. Oke, jadi diperbaiki lagi Pak datanya Pak. Jangan ngomong by data tapi ternyataannya datanya nggak sesuai Pak ya. Kasihan mualafnya Pak. Itu nanti Anda pulang, Dokter Richard Lee searching ternyata salah kan gitu. Anda kan malu jadinya.
Ya, apalagi dokter Haji itu kan orang Cina kan pinter-pinter bos ya. Iyalah bos. Ya aja di depan, di belakang scroll Google. Wah, nih Pak Olet ini kacau ini. Kan Ini gitu. data kok nggak sesuai. Datanya nggak sesuai nanti. Wah, saya dikerjain ini. Cukup sekian obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi